ini kami lagi mau wawancara di salah satu UMKM yang ada di Pematang Siantar. Salah satunya yaitu UMKM Komostreet. Halo, perkenalkan saya Pentina Olivia Butar-Butar dengan NIM 23106771. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Azmuta Meritanan dengan NIM 23106612. Halo, perkenalkan nama saya Heni Srizuki dengan NIM 23106692. Halo guys, nah di sini saya sudah dengan penanggung jawab dari Komostreet. Bisa perkenalkan dirinya dulu, Bang? Halo, perkenalkan nama saya Al-Fatihah Septiandi. Apa tadi, Bang? Al-Fatihah Septiandi. Al-Fatihah Septiandi. Nah, di sini Bang ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Jadi yang pertama itu bisa nggak Abang ceritain gimana nih sejarah singkat dari UMKM ini bisa berdiri dan apa yang menjadi motivasi utamanya Bang untuk didirikannya UMKM ini Bang? Awal berdiri ini di 2023 akhir sih, Kak. 2023 akhir. Iya. Nah, Itu karena kita nengok pasar untuk kopi street jalanan di Pematang Siantar itu mulai lagi naik-naiknya nih. Nah, pas kemarin itu masih belum terlalu banyak kayak sekarang kan. Jadi kayak masih bisa untuk bersaing sama kompetitor yang lain juga. oh, berarti kompetitornya masih kecil pada Masih saat itu kecil, Bang. iya. Oke. Kalau bisa tahu juga siapa pendiri UMKM-nya Bang atau nama resminya Komostreet ya? Nama resminya Komostreet. Pendirinya? Kalau pendirinya saya sendiri memang kemarin. Cuman ini kan ada kayak ownernya juga lagi. Oh, Abang yang diriin tapi ternyata ada lagi ownernya. Oke, baik guys. Jadi sebenarnya penanggung jawabnya ini juga yang memberi ide pertama Iya. gitu ya. Tahun berdirinya tadi 2023 sampai sekarang. Iya. Kira-kira ini masih yang pertama gak Bang atau punya cabang lagi? Oh, kita punya cabang satu lagi di Kimia Farma, Kak, di Jalan Kartini. Di tahun berapa itu Bang mulai berdiri Itu juga? 2025 awal lah. Di tahun 2025 buka yang kedua. Iya. Berarti cuma selang 2 waktu udah bikin Komostreet kedua. Iya. Oke, mantap sekali guys. Untuk lokasi persisnya bisa disebutkan Bang? Kalau di Jalan Sekarang? Diponegoro ini di belakang SP depan Sujuya. Di belakang SP depan Sujuya. Yang lokasi Yang satu keduanya? lagi di Kimia Farma Jalan Kartini dekat Tamsis. Oke. Untuk produk yang ditawarkan Bang, produk dan jasa utama apa yang ditawarkan di UMKM Komostreet ini? Kita bermain di sini kopi, non-kopi. non-kopi. Iya juga. Kopi dan non-kopi doang. Untuk cemilan nggak ada Bang? Cemilan kita belum ready. Berarti hanya di minuman saja yang ready. Oke. Untuk variasi produk yang ditawarkan apa Bang? Dan apa yang paling populer di kalangan pelanggan? Seperti best sellernya di sini tuh apa? Oh, kalau untuk non-kopi paling untuk cewek-cewek ya Kak, kayak matcha, baru fresh soda. Soda. Terus kalau untuk Laki-laki? kopinya itu campur Kak, bisa laki-laki bisa perempuan. Ada Oke. butterscotch sea salt, Butterscotch sea sea salt. Iya. Butterscotch sea salt. Baru caramel macchiato. Terus kayak cold brew juga ada di sini Kak. Cold brew. Iya. Udah. Banyak guys menunya. Terus terkait jumlah karyawan juga Bang. Di sini ada berapa jumlah total karyawan yang bekerja di UMKM ini dan yang bekerja tetap juga yang bekerja paruh waktu itu dihitung Bang jumlah karyawannya. Kalau untuk anggota tetapnya dari 2 cabang ini cuma 3 Kak. Anggota tetapnya 3 dan yang paruh Dan waktu paruh waktu itu cuma 2 sih kadang. 1 kadang 2. Iya, 5 Berarti sih, sekitaran kalau- 5. iya. 3 tetap, 2 yang PK paruh waktu. Oke. Rencana ke depannya mau nambah karyawan nggak Bang? Mungkin kalau nambah karyawan bakalan ada karena kita bakal mau main di snack juga kan ya. Di makanan juga mau main juga. Oke. Jadi kayak untuk tambahan timnya mungkin Untuk bagian ada, dapur. ya. Oke. Segitu saja dari pertanyaan saya, mungkin nanti dilanjut oleh teman saya, Bang. Baik Bang, saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Nama saya Marsha. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bang boleh jelasin nggak gimana pengelolaan manajemen keuangan di Komostreet ini? Dan boleh itu disebutin omsetnya per tahun atau per bulan? Kalau untuk manajemen keuangannya kita kan Kak di sini pakai aplikasi juga kan. Pakai aplikasi Maju. Nah, di situ ada kalau omset harian di situ juga ketahuan, untuk bulanan juga ketahuan gitu kan. Kalau untuk harian mungkin sekitaran kotornya mungkin sekitar 300 sampai 600-an di hari biasa. Kalau di hari Minggu atau weekend atau hari libur
kemungkinan bisa sampai 88 sampai 15-an gitu lah. Banyak juga guys, banyak guys. Yang kedua, kasih tahu dong bang proses produksi dari menu Komo Street ini. Misalnya dia pakai mesin kah atau manual? Kita di sini Kak, kita pakai mesin kopi. Yang manual nggak ada. Pakai mesin semua sih. Menurut abang, apa yang buat UMKM abang ini beda dari yang lain? Apa dia kayak keunggulannya gitu dari produk atau tempatnya gini? Mungkin kalau kita bilang dari produknya sama semua ya Kak. Cuman kalau misalnya dari branding mungkin kayak kita di sini kan pakai mobil mobil bus tua nih. ya. Nah, mobil tua. Yang lain kan juga kayak ada pakai gerobak atau apa gitu kan. Nah, untuk yang di Kimia Farma kita ngambilnya di tempat sih Kak, di atas juga, jadi nggak terlalu riwah sama kayak yang mau jalan di Kartini itu sih Kak. Nah baru bang, kalau dari pasar atau pelanggan banyak dari kalangan apa nih bang? Kalau kita di sini campur sih Kak, ada yang pekerja, mahasiswa, anak sekolah. Kebanyakan Gen Z lah ya. Iya. Ini tongkrongan Gen Z guys. Yang terakhir, misal nih ada pesaing, dia sama nih usahanya kayak abang. Menurut abang apa strategi yang bagus biar tetap unggul lah ini usaha orang abang? Tetap datangnya sama orang lain. Paling kita yang karena kita jalanan juga kan Kak, kayak kita nyediain apa yang lain nggak ada, misalnya kayak kamar mandi. Iya. Mungkin kan kalau kita di jalanan kamar mandi jauh nih. Iya. Kita di sini ada kamar mandi. Terus kayak dari segi pelayanan kita bisa lebih maksimal lagi sih Kak. Oke. Nah itu sekian dari aku ya bang. Nanti dilanjuti sama kawanku. Kasih bang. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Perkenalkan bang, nama saya Heni. Pertanyaan pertama saya mengenai tren digital bang. Usaha bang ini pembayarannya udah pakai digital belum bang? Kayak sistem QR atau masih manual? Udah ada sistem digital sih Kak. Ada QRIS juga. Oke. Mengenai regulasi pemerintah nih bang, selama jalan usaha bang ini udah dapat persetujuan resmi atau belum bang? Nah itu belum sih Kak, karena kan kita juga bermainnya juga di sore hari. Yang kita izin itu paling kepada ruko-ruko yang sekitar ini aja. Terus Pemerintah nggak ada. mengenai tempat seperti pajak lapangan bang, atau ada nggak bang peraturan pemerintah yang harus abang lakukan? Misalnya bayar iuran untuk sampah gitu? Iya itu ada, itu setiap hari. Dalam mempromosikan usaha abang ini untuk meningkat konsumen itu abang udah ngelakuin dengan cara apa aja nih bang? Kayak konten atau sejenisnya gitu? Kalau konten, ya baru paling ya dari media sosial, Instagram, Facebook, itu sih Kak. Oke. Gimana cara abang nih bang ngestok barang kayak bahan baku untuk produk yang abang jual? Apa sering kehabisan stok atau stoknya menumpuk gitu bang? Kalau dibilang menumpuk enggak, yang kita kira itu untuk 2 sampai 3 hari ke depan, jadi nggak terlalu banyak juga bahan yang kita tanam tuh di situ. Oke. Usaha abang ini berarti belum dapat NPWP atau pajak gitu ya bang? Karena kan kalau itu kan dia di atas ada omset juga kan Kak. Itu sekitaran 15 sampai 20 jutaan baru ada pajak dari pemerintah. Dan itu ada juga surat izin usahanya juga. Mungkin itu aja bang pertanyaan wawancara dari kami. Kami makasih banyak lah bang, abang udah mau meluangkan waktu untuk membantu tugas kuliah kami bang. Jangan lupa apa? Jangan lupa mampir di Komo Street. Tongkrongan asik, cocok untuk Gen Z.